Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, wa la hawla wa la quwata illa billah. Jumpa lagi dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini. Alhamdulillah wa syukrulillah, selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenanannya sehingga kita bisa berjumpa lagi di konten kita, konten channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyajikan sebuah bahasan masih tentang budak angon atau Satrio Piningit, yang kali ini berjudul lebih jelas tentang sosok budak angon atau Satrio Piningit. Siapakah dia? Seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa konten saya sebelumnya, saya juga menginformasikan tentang sosok, ciri-ciri, sifat, watak, tempat tinggal, dan lain-lainnya mengenai sosok budak angon atau Satrio Piningit. Di kesempatan yang sekarang saya ingin mengetengahkan lebih dalam lagi mengenai sosok tersebut sebagai reaksi saya dari komentar-komentar dan anggapan-anggapan tertentu yang muncul dari sahabat Tukang Kebon dan Kucing yang setia di video-video konten saya selama ini. Saya pernah menyatakan bahwasanya sosok budak angon atau Satrio Piningit itu, apakah beliau tahu bahwa dirinya adalah sosok tersebut? Jawaban saya adalah beliau tahu apa yang akan dan harus dilakukannya. Itu artinya jauh lebih tinggi lagi tingkatannya dari sekedar tahu tentang dirinya. Saya ibaratkan seandainya di taraf keilmuan tasawuf, mungkin sebagian dari kita tidak asing dengan yang namanya sebuah hadis, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, pasti dia mengenali Tuhannya. Di sini sosok budak angon atau Satrio Piningit tidak melulu mengenali dirinya. Sebab itu merupakan sebuah pintu atau keadaan awal dari dirinya. Sedangkan beliau pada saat usianya semakin matang, siap untuk menerima mandat yang akan dipikulnya, beliau tidak hanya tahu tentang dirinya, tetapi beliau juga tahu tentang tugas-tugasnya. Itulah sebabnya saya katakan bahwa beliau tahu apa yang akan dilakukannya. Artinya, beliau selain telah mengetahui tentang jati dirinya, tentang siapa dia sesungguhnya, beliau juga tahu apa yang harus dilakukannya di masa depan. Lebih tepatnya lagi adalah ketika beliau sudah mengemban amanah sebagai seorang pemimpin bagi bangsanya. Beliau, sosok budak angon atau Satrio Piningit ini, tidak serta-merta mengetahui tentang apa tugas-tugasnya, melainkan melalui proses dan gemblengan waktu yang cukup panjang. Jangankan beliau seorang manusia biasa, bahkan para nabi dan rasul pun ketika sebelum beliau itu diangkat dan dinyatakan sebagai nabi atau rasul, sedari kecil, bahkan sedari dalam kandungan sudah dipersiapkan
akan kiprahnya di masa yang akan datang. Contohnya adalah kita sebut salah satunya atau salah duanya, yaitu Nabiullah Isa alaihi salam, di mana beliau sudah dipersiapkan sebagai seorang nabi sejak sebelum ibundanya Maryam alaihi salam mengandung beliau. Berikutnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga sudah dipersiapkan, bahkan kehadiran beliau merupakan alasan dan juga tujuan dari diciptanya semesta alam, bahkan kita juga manusia. Beliau Rasulullah Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul, beliau juga dipersiapkan, di mana ada salah satu kisah yang paling terkenal, yaitu tentang proses pembelahan dadanya, lalu dikeluarkan jantungnya dan dibersihkan, sehingga beliau menjadi seseorang yang sangat terjaga, sangat maksum sedari umur sangat belia. Pun demikian adanya dengan sosok budak angon atau Satrio Piningit, sang calon Ratu Adil ini. Beliau juga mengalami hal-hal istimewa, sebab bagaimanapun di dunia ini ada dua golongan yang bukan dari golongan manusia biasa. Artinya derajat dan keistimewaan beliau-beliau ini berbeda dari kita pada umumnya. Beliau adalah panutan, beliau adalah pemimpin, yaitu dari sosok Nabi dan Rasul, dan juga dari sosok para raja. Di sini budak angon atau Satrio Piningit sebagai calon raja, calon pemimpin bangsa, calon ratu, calon penguasa jagat pun pasti mengalami hal-hal yang namanya penjagaan, penggemblengan, pendidikan dari dini, sehingga masa beliau pantas untuk mendapatkan mandat dan amanah yang harus dipikulnya, sehingga beliau kuat dan matang untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya. Budak angon atau Satrio Piningit ini, beliau di mana posisi atau kedudukannya lebih rendah dari para nabi dan rasul, sebab beliau adalah raja atau ratu atau pemimpin tertinggi dari bangsanya. Beliau sudah pasti tidak maksum, sebab yang namanya maksum atau keterjagaan dari salah dan dosa itu hanya milik para nabi dan rasul. Akan tetapi beliau adalah sosok yang sangat mahfuz, sangat terjaga. Terjaga lahirnya, terjaga batinnya, terjaga pikirannya, terjaga tutur katanya, dan juga terjaga tingkah laku, serta terjaga pula hal-hal yang berhubungan dengan kepantasan beliau sebagai calon pemimpin manusia. Lalu, apakah sosok beliau, sosok budak angon atau Satrio Piningit ini pernah ada yang menjumpainya? Ya, ada yang menjumpainya, pernah ada. Apakah orang tersebut mengenalinya? Ya, ada yang mengenalinya. Akan tetapi sahabat, sosok budak angon atau Satrio Piningit itu sebenarnya sudah berada di kalangan kita, dan beliau berbaur dengan kita. Hanya saja mungkin kita tidak mengenalnya, tidak menyadarinya, kecuali hanya orang-orang tertentu yang memang diberikan kemampuan yang linui. Itu pun juga mungkin hanya sepintas, tidak secara hakikat. Akan tetapi meskipun demikian, tetap ada golongan yang mengenalnya, benar-benar sangat mengenalnya secara hakikat, secara lahir dan secara batin. Bahkan tahu di mana tempat beliau berada, di mana tempat tinggalnya. Salah satunya yaitu adalah orang-orang yang kelak
akan menjemput beliau, seperti yang pernah saya sampaikan di salah satu konten saya mengenai sosok Pudak Angon atau Satrio Piningit ini. Jadi sahabat, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa memberi gambaran tentang bahwa beliau bukanlah sosok yang tidak dikenal dan bahwa beliau bukanlah sosok yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba ada, melainkan adalah sosok yang memang sudah dipersiapkan. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.